kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya, senang mulai kita blok sejenak untuk menyembah akan melihat Tuhan oleh pengajian bagi seluruh
we welcome you. Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Haleluya, selamat malam kembali dan senang kembali bersama dengan saudara di hari Minggu malam ini, saudara ya. Dan sebelum kita masuk dalam tadarus Alkitab kita, kalau nggak salah kita mulai hari ini dari Markus pasal yang ke-9 nih saudara ya, karena pasal 8 sudah kita selesaikan di hari yang kemarin. Dan sebelum kita mulai, saya juga ingin menginformasikan bahwa mungkin saudara ada beberapa semalam 2 malam ini yang ke-skip gitu ya. Jadi acara Tadarusan Alkitab ini kita majukan ya. Jadi jam 7.15, 19.15 karena satu dan lain hal gitu saudara ya. Secara teknis kita ubah ya, tapi esensinya tidak diubah, yakni saya akan terus konsisten setiap malam. Jadi kita akan coba mulai dengan jam yang baru, jam 7.15 ya saudara ya. Jadi semoga ini juga bisa jadi berkat buat saudara-saudara kita yang ada di wilayah Indonesia Timur yang selisih waktunya dengan Indonesia Barat itu 2 jam. Jadi tidak terlalu malam lah mereka ketika sama belajar tadarusan Alkitab ini ya. Semoga penyesuaian ini bisa dipahami, bisa didukung dalam doa juga. Ya, Bapak Ibu yang di wilayah Indonesia Barat jam 7 itu masih dalam perjalanan misalnya belum sampai rumah ya. Bisa mungkin kalau pas sudah sampai rumah bisa lanjut, atau kalau memang selisih beberapa menit ya bisa nanti mengikuti siaran tundanya gitu saudara ya. Jadi ini cuma penyesuaian aja supaya lebih bisa menjangkau, karena pelayanan digital ini memang fokus kami ingin menjadi berkat seluas-luasnya ya. Sedang berjuang, sedang berdoa supaya jadi berkat sampai menyentuh masyarakat masyarakat Kristen yang luas di Indonesia ini paling tidak saudara ya. Oke, kita tundukkan kepala, kita doa saudara. Mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami boleh ada kembali dalam tadarusan Alkitab kami. Dan seperti biasa sebelum kami mulai, kami mohon campur tangan Tuhan supaya setiap kata yang kami baca, setiap kalimat yang kami baca, ayat-ayat Alkitab yang kami dalami ini terang benderang buat kami, dan setelah membacanya, merenungkannya, kami semakin mengerti bagaimana kami harus menjadi seorang Kristen yang sejati dan bagaimana kami di sisa hidup ini. Apa yang kami kerjakan bisa jadi berkat bagi banyak orang dan terlebih di atas segalanya menyenangkan hati Tuhan. Maka jamah kami, urapi kami, kuduskan kami, dan kami siap terima urapan-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Saudara siapkan Alkitab saudara, Markus pasal 9 ya. Kita siapkan ini senjata kita ini ya, sama-sama. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Iya, ini pasal 9 saudara ya. Pasal 9 ada satu ayat yang nyangkut tidak terbaca ya, tidak diselesaikan kemarin, yakni Markus pasal 8 ayat, coba saya lekin dulu saudara ya, ayat 32 kalau tidak salah saudara ya. Oh, 38, 39 ya. Yang kemarin tidak sempat kita baca ya, karena posisinya letaknya ternyata di pasal 9 ayat 1 saudara ya. Jadi ini sebenarnya masih berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di Markus pasal 8. Yang kalau kita baca pengakuan
itu bicara mengenai pengakuan Petrus dan pemberitahuan tentang penderitaan Yesus ya. Kita baca pasal 9 ayat 1-nya sebenarnya. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Ya, kerajaan Allah telah datang dengan kuasa itu bicara tentu tentang mungkin kalau saya menafsirkan di sini bicara bukan tentang akhir zaman ya, tapi bicara mengenai kuasa yang akan dicurahkan dari sorga, sehingga kerajaan Allah itu termanifestasi bukan hanya lewat figur Yesus dan murid-muridnya semata, tapi lebih luas, bisa dimiliki dan juga dimanifestasikan oleh banyak orang, yakni peristiwa Pentakosta ya. Karena peristiwa Pentakosta itu nggak bukan bicara mengenai power ya, mengenai kuasa. Jadi Roh Kudus yang dicurahkan dan setiap orang yang terima anointing atau urapan yang baru, yakni mengalami pencurahan Roh Kudus itu pasti akan menjadi orang yang powerful, orang yang penuh kuasa ya. Tinggal ketika sudah memiliki kuasa itu dia tahu bagaimana menggunakannya, dia tahu bagaimana harus bersikap ya. Dia harus tahu juga membentuk dirinya untuk menjadi orang yang semakin benar, sehingga kuasa itu ketika dimanifestasikan dalam hidupnya, kuasa itu benar-benar tersalurkan dengan tepat, jadi berkat bagi banyak orang, memuliakan Tuhan, dan juga bisa dipakai untuk menjadi alat, tools ya, untuk semakin memperefektif penyebaran Injil lewat hidupnya ya. Jadi saya sangat percaya ya, setiap kita yang sudah mengalami pencurahan Roh Kudus punya kuasa ya. Jadi karena saya menyadari hal itu dan saya mengamini itu, saya gunakan kuasa yang Dia berikan kepada saya itu ya. Itu dalam koridor-koridor pelayanan dan prinsip-prinsip kekristenan ya, dasar-dasar hidup kekristenan yang tepat. Saya tidak menggunakan itu untuk asumsi atau untuk mempermak image saya. Saya tidak pakai itu untuk kebutuhan saya, untuk konsumsi saya pribadi ya. Tapi paling tidak, meskipun tidak dikonsumsi untuk pribadi, saya menjadi orang yang percaya diri bahwa melewati dunia yang berat ini karena punya kuasa, saya merasa ada bekal gitu. Nggak pernah khawatir menghadapi apapun, nggak pernah takut menghadapi apapun ya. Situasi dunia kayak apapun ya, saya siap gitu ya. Dan saya terus mengolah diri saya ini ya. Yang bisa maintain diri saya kan saya ya. Saya juga tidak bisa merubah orang lain ya, bahkan istri saya pun tidak bisa gitu ya. Saya ya fokus sama bagaimana diri saya ini harus mempersiapkan gitu ya, diri untuk menghadapi hari esok yang kita nggak tahu seperti apa ya. Dengan ya mengapresiasi Roh Kudus yang dalam diri saya, dengan belajar untuk taat sama Dia, belajar untuk ngajak ngobrol Dia, belajar untuk menyenangkan Dia gitu ya. Sehingga kuasa, yakni Holy Spirit itu, Roh Kudus yang dalam diri kita itu terus semakin berkuasa, semakin menguasai semua aspek dalam tubuh kita ini, dalam hidup kita ini, sehingga yang tampil keluar ya nanti pancaran kemuliaan Dia dalam diri kita gitu. Dan itu yang saya rindukan, terus saya bisa manifestasikan dalam diri. Jadi ada effort khusus saudara yang saya berusaha kerjakan dengan kekuatan saya ya. Nah, saya menyadari bahwa kuasa dan Roh Kudus itu akan semakin efektif bekerja dalam hidup kita ketika kita mau bekerja sama dengan Dia, dan kita secara maksimal ya berusaha untuk menjadi manusia Kristen yang jauh lebih baik ya. Jadi ketika ada niat, ada usaha, Dia yang sudah ada dalam diri kita akan mendorong itu, sehingga akhirnya mempermudah niat luhur kita itu, dengan yang tadinya dengan kuat gagah kita mungkin kita bisa melangkah dalam 1 jam ya 100 meter, tapi dengan dorongan, energi, kuasa
Di Roh Kudus itu ya bisa 1 kilo ya, lebih cepat, lebih jauh ya. Dan saya merasakan hal itu hari-hari ini, seperti saya berharap saudara juga demikian. Oke, kita masuk dalam perikop yang baru. Yesus dimuliakan di atas gunung. Pasal 2 ayat 2-nya ya. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi ya. Jadi disebutkan 3 orang, Petrus, Yohanes, Yakobus, berarti yang lain-lainnya tidak diajak, ditinggal di base camp gitu saudara ya. Naik ke sebuah gunung atau bukit yang agak tinggi, yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, yakni hanya berempat saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat gelantangkan pakaian seperti itu, atau membuat pakaian seperti itu, atau menjadikan memproduksi pakaian seperti itu. Jadi ini yang disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, bahwa di tempat itulah mereka melihat Yesus berubah. Berubah itu berarti bukan ada proses, atau kalau orang masuk ke dalam rumah dengan pakaian kerjanya karena baru pulang kantor, terus dia keluar lagi dengan pakaian tidurnya, piyamanya, itu bukan berubah ya, tapi dia ya ada proses yang cukup panjang, nggak mungkin seketika gitu maksud saya, sehingga ya masuk logika dia keluar dengan pakaian yang berbeda. Tapi ini berubah ya, kalau saya baca kalimat ini ya, berubah itu ya sedemikian rupa ya, secepat itu dalam wajahnya, dalam matanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus berubah dengan pakaian yang tadi mungkin dipakainya pakaian ordinary, pakaian harian, tiba-tiba pakai pakaian yang sangat putih. Ayat 4. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Jadi yang mereka lihat bertiga itu, pertama perubahan dalam diri Yesus yang menjadi pakaian putih, dan seketika itu juga mereka ternyata melihat bahwa Yesus tidak sendirian, tapi ada Elia dan ada Musa. Ya, saya mempercayai ini tafsiran harafiah ya, dalam artian ini yang disaksikan oleh Petrus. Tapi juga saya percaya kemunculan Elia dan Musa ini ya ada makna-makna simbolik yang ingin diberikan sorga kepada 3 rasul ini dan kemudian sampai kepada kita. Bahwa ya sorga ingin menunjukkan kepada rasul-rasul yang 3 ini bahwa siapa Yesus. Ya, karena jujur dalam titik ini saya sangat mempercayai bahwa ketiganya meskipun dekat dan melihat dengan mata telanjang mereka bahwa Yesus melakukan banyak mujizat, tapi mereka belum memposisikan, membranding Yesus dengan posisi yang benar begitu. Munculnya Elia dan Musa ini kan 2 figur yang sangat dihormati dalam budaya, adat, dan terutama dalam agama Yahudi. Musa adalah pemimpin besar yang dihormati, direspek tinggi oleh orang-orang Yahudi, karena tanpa Musa, nenek moyang mereka tetap diperbudak di Mesir. Sedangkan Elia adalah figur yang sangat dihormati sebagai seorang nabi yang terbesar dalam perspektif bangsa Yahudi. Karena Elia nabi yang melakukan banyak mujizat yang extraordinary gitu. Bangkitkan orang mati, berkuasa atas alam semesta. Dan Elia juga nabi yang tidak mengalami kematian karena disaksikan oleh Elisa penerusnya, seorang nabi yang luar biasa juga, terangkat ke surga lewat kereta kuda yang berapi. Nah, kisah mereka yang dicatat dalam kitab di dalam perjanjian lama ini menimbulkan kesan dan penghormatan tinggi orang Israel di zaman perjanjian baru kepada 2 figur ini. Meskipun mereka hormat kepada banyak nabi, orang kudus lainnya di perjanjian lama, tapi 2 figur ini ditempatkan lebih tinggi gitu ya. Jadi lewat peristiwa ini ya surga ingin menunjukkan kepada 3 rasul bahwa siapa Yesus. Kalian hormati Elia dan Musa ya. Sekarang perhatikan ya,
Yesusmu ini ya bahkan setara dengan mereka, dan kalau kita pakai makna-makna simbolik ya, Yesus yang ada di situ yang dijumpai oleh Elia dan Musa. Benar tidak saudara ya? Kan peristiwanya kan Yesus berempat dengan murid-murid ketiga orang ini. Dan ketika situasi itu mereka sendirian di gunung yang tinggi itu, Yesus tiba-tiba berubah dan ada Elia dan Musa tiba-tiba di situ. Ini kan secara bahasa simbolik kan, yang datang menghampiri itu kan bukan Yesus menghampiri Musa dan Elia. Kalau Yesus yang menghampiri Musa dan Elia, mungkin murid-murid yang tiba-tiba dibawa ke satu tempat, di sana ada Elia dan Musa, dan Yesus dan mereka datang kepada Musa dan Elia. Tapi tidak. Tapi tiba-tiba di tempat itu yang tadinya hanya berempat, Elia datang, Musa datang, bicara dengan Yesus gitu kan ya. Ya kalau bicara datang itu kan berarti kan yang didatangi, yang disowani, yang dihampiri kan mestinya figur yang lebih tinggi. Ya itu sih ya perspektif timur yang saya pelajari dan juga apa yang saya hidupi ya. Jadi kalau misalnya saya ya secara tidak tertulis gitu ya, dapat pelajaran ketika saya dulu masih kecil gitu ya, lisan atau langsung atau tidak langsung saya lupa gitu ya, tapi itu yang dicontohkan oleh orang-orang di sekitar saya ya, sebagai orang timur, orang Jawa gitu ya. Kalau misalnya saya saat ini ya, dalam satu ruangan misalnya dipertemukan dengan orang yang saya kenal dekat, nah orang itu ya, atau nggak usah kenal dekat, pokoknya dipertemukan dengan orang yang menurut saya kesan pertama saya lebih senior, lebih tua dari saya. Lepas siapapun dia, maka saya akan berusaha untuk menghampiri dia. Jadi ya meskipun kita sama-sama berjalan saling menghampiri, tapi saya berusaha untuk yang menghampiri lebih dulu gitu saudara. Dalam artian mungkin langkah kaki saya lebih cepat, saya lebih berkesan berlari gitu ya. Intinya ya supaya dapat kesan bahwa saya yang menghampiri. Karena ini dalam budaya Jawa ya sebagai wujud penghormatan. Jadi kayak sungkem, kayak mau cium tangan, kayak mau mencium dengan sikap hormat orang tua, kan kita yang kesana ya, kita yang menghampiri mereka. Jadi ya saya apakah ini budaya Yahudi ya saya juga belum dalami, tapi mengingat ini memang hampir semua budaya timur punya pemahaman seperti itu ya, sikap hormat kepada yang lebih tua, guru, suhu gitu ya. Biasanya ya mungkin saya percaya ada budaya seperti ini juga yang dirasakan, dimiliki oleh ya orang-orang yang tinggal di Palestina dan tanah perjanjian hari itu, dan mungkin hari ini juga masih, karena ya budaya timur emang seperti itu saudara ya. Jadi selain ini harafiah yakni benar-benar Elia dan Musa bersama dengan Yesus dimuliakan, tapi ada unsur atau makna-makna simbolik di sini yang ingin ditunjukkan oleh sorga kepada, dalam hal ini Petrus, Yakobus, Yohanes, dan dalam hal ini juga kepada kita yang membaca kisah ini. Ya, ayat 5 saudara. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimana dengan cara
Hanya bagaimana dengan yang ada terus mengenai anak manusia? Oh, ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis dengan dia. Nah, Bapak Ibu, ada poin yang saya ingin bahas di sini, yakni misalnya kenapa Petrus tahu itu Elia, itu Musa. Ya, ini yang akhirnya menjadi pemahaman saya dalam berteologi di konteks-konteks yang lainnya. Saya sangat mempercayai bahwa nanti kalau kita sudah ada di surga, kita akan saling mengenal. Ya, di dalam kekekalan itu kita akan saling mengenal. Mengenal mungkin karena kita sudah dalam lingkungan yang punya pemahaman yang sempurna gitu. Saya akan mengenal saudara ketika kita nanti ada di sana, meskipun hari-hari ini di dunia kita tidak pernah bertegur sapa. Saya bahkan akan mengetahui nama seseorang yang saya temui di surga, meskipun selama hidup di bumi saya tidak pernah kenal sama sekali dengan dia. Ya. Karena kita sudah satu frekuensi kekudusan. Yang di surga itu semuanya kudus. Jadi bukan kita lagi, tapi pemahaman kita, kesempurnaan kita, pengenalan kita akan Tuhan itu sudah kudus, sudah sempurna. Ya kita layaknya Tuhan gitu ya, kudus benar-benar. Kesempurnaan itu menjadi milik kita. Ya, kepolosan, kejujuran, ya, hati yang bersih, ya itu sudah pasti kita dapatkan. Ya, yang lama-lama itu sudah berubah menjadi yang baru. Saudara. Jadi saya tidak tahu ya, apakah nanti di surga kita punya nama baru ya. Tapi belajar dari peristiwa ini ya, nama kita di surga ya mungkin identik dengan nama kita yang di bumi ini. Ini kenapa saya punya pemahaman begini dari peristiwa ini. Di titik itu, di puncak gunung yang tinggi itu, Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes itu berada dalam area kekudusan Tuhan. Ketika terutama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ada aura sorgawi, ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa, Shekinah glory yang luar biasa di titik itu, di wilayah itu. Sehingga mereka itu ya transfer kekudusan ya di tempat itu. Nah, karena transfer kekudusan, apa yang tidak dilihat oleh orang-orang biasa, ya, surga mengizinkan mereka bisa melihat itu. Ya, itu yang pertama. Sehingga Yesus mereka lihat berubah pakaiannya menjadi putih berkilauan. Kemudian mereka juga bisa melihat siapa yang menghampiri Yesus. Ada 2 orang. Dan lebih daripada itu, mereka langsung tahu itu siapa. Elia dan Musa. Ya. Ini menarik saudara, karena ya kalau sekarang mungkin dengan Bapak Ibu sudah, misalnya Bapak Ibu mendalami figur Musa, ya Bapak Ibu tinggal browsing di internet, maka lukisan-lukisan tentang Musa, semua penggambaran manusia modern tentang Musa lewat film, ya kita pernah nonton juga film Moses, ya Prince of Egypt dan lain sebagainya, saudara. The Ten of Commandment, film tahun 80, 70-an, 60-an, saudara. Kita tahu bahwa bagaimana manusia modern menggambarkan sosok Musa ini dengan jenggot putih, ya, dan lain sebagainya, saudara. Sehingga kalau kita mendalami Musa dan kita coba melihat lukisan figur gambaran orang-orang tentang Musa yang ada di internet yang bisa kita dapatkan, maka otomatis kan kita punya framing ya, kita punya Musa tuh mukanya begini ya. Andai kata itu benar dan kita bisa tiba-tiba ketemu, kita langsung bisa mengenali, kamu Musa ya, kok kayak Musa di gambar-gambar itu, kurang lebih begitu kan. Kok mirip ya sama foto-foto yang aku lihat di internet ya, kan bisa kita ngomong gitu. Tapi problemnya di zaman perjanjian baru kan memang nggak ada informasi kecanggihan seperti hari-hari ini, dan belum ada orang yang menggambarkan melukis gambar para nabi itu, saudara. Karena budaya timur itu nabi, orang kudus, orang suci itu
digambarkan begitu kudusnya, sehingga ya memang agak tabu untuk dilukiskan, untuk digambarkan. Terlebih di Taurat juga nggak boleh buat patung gitu ya, nggak boleh melukiskan apapun atau menghormati apapun ya yang menduakan Tuhan. Sehingga meskipun mereka menghormati Musa dan Elia ya dalam iman mereka, tapi mereka tidak pernah tuh ya diceritakan atau bisa ngebayangin mukanya Musa dan Elia seperti apa. Jadi pengetahuan atau imajinasi wajah Musa dan Elia dalam diri Petrus, Yakobus, Yohanes itu benar-benar blank, nangkep ya saudara ya. Nggak ngerti, nggak tahu, nggak seperti kita ya. Saya sekarang kalau Bapak Ibu tunjukin ilustrasi gambar yang dilukis oleh seniman-seniman tentang siapa Musa, siapa Petrus, siapa Paulus, kita bisa nebak-nebak ya. Contohnya lah, maafkan saya, kalau kita ngomongin 12 rasul gitu ya, ada fotonya, ada lukisannya bersamaan, kita bisa menebak siapa Petrus, siapa Yohanes, karena gambaran dari seniman-seniman yang melukiskan gambar Petrus itu hampir sama ya. Jenggotnya pendek gitu ya, digambarkan yang paling tua sepertinya ya, agak apa, rambutnya juga tidak gondrong gitu ya. Kalau Paulus bahkan hampir semua gambar yang menggambarkan dia nyaris botak gitu ya kepalanya ya saudara ya. dengan apa namanya, dengan gambaran mungkin karena ini orang pinter, profesor, mungkin botak gitu ya. Coba Bapak Ibu perhatikan gambar Rasul Paulus yang ada di misalnya lembaran-lembaran. Nggak tahu ya, dulu zaman saya kecil kan kalau punya Alkitab tuh, kalau ke toko buku Kristen tuh selalu beli pembatas Alkitab gitu ya. Atau zaman sekolah minggu. Hari ini aja udah nggak tren lagi karena anak-anak sekolah minggu kita udah bawa iPad, udah bawa iPhone, udah bawa handphone apa namanya untuk ke sekolah minggu dengan Alkitabnya di situ ya. Tapi zaman dulu kan kita bawa Alkitab itu kan bangga banget kalau setiap lembar kalau perlu ada pembatas Alkitabnya. Nggak tahu saudara ada sampai sama saya di fase itu nggak ya kan? Kita selalu kalau sekolah minggu tuh misalnya berprestasi atau rajin dikasih sama kakaknya satu lembar gambar pembatas Alkitab ya, dan itu kita kumpulin. Bahkan kita sempat nabung-nabung dulu, terus kalau Bapak Ibu kita ajak ke toko buku Kristen, kita beli lembaran-lembaran pembatas Alkitab itu ya. Terus dengan bangganya kita masukin di setiap kitab itu ada ya, terus kita banggain itu. Oh, bagus ya. Ya, di SD, mungkin usia SD saudara ya. Jadi sekitar kalau saya tuh mungkin di tahun sekitar 80-an begitu saudara ya. Jadi Petrus, Yakobus, Yohanes tahu itu Elia dan Musa, karena bagi saya tadi mereka ada di titik di mana saat itu kekudusan Tuhan luar biasa. Nah ini yang akhirnya saya tafsirkan bahwa nanti di surga yang memang kudus adanya ya, kita langsung bisa mengenal siapa kamu, meskipun di dunia ini kita nggak pernah kenal bahkan orang-orang yang hidup ribuan tahun sebelum kita. Andai kata saya selalu berkata ketemu Adam, saya langsung tahu itu Adam. Dan Adam yang saya sebut atau saya ketahui itu ya Adam yang memang manusia pertama, bukan Adam yang lainnya. Ketemu manusia yang namanya Adam berikutnya di surga, saya tahu ini Adam juga, tapi bukan Adam yang itu gitu. Jelas, terang, karena pengetahuan kita sudah sempurna. Jadi ya karena pemahaman itu yang membuat Alkitab, karena mereka tuh ketakutan, sehingga saking ketakutannya Petrus meracau ya. Meracau itu ya ngomong yang sesuatu yang merupakan ekspresi seketika atau respon seketika, refleks seketika, karena kok ada Musa, kok ada Elia ya. Terus karena mereka, kenapa kita bisa tahu mereka ini ada, terus kenapa penampakannya begini-gini. Petrus langsung keluar karena memang dia orang yang digambarkan Alkitab, orang yang ekspresionis ya, orang yang cepat merespon ya. Meskipun kadang-kadang responnya itu blunder gitu ya. Banyak hal kan Petrus seperti itu ya. Dan Petrus bilang, kami bikin tenda ya. Pertanyaannya kalau Yesus bilang, oke, bikin tenda. Tenda dari mana? Apakah mereka bawa tenda gitu kayak orang piknik gitu? Kan tidak gitu saudara ya. Tapi ya tadi ya, begitu ketakutannya, begitu kagetnya, sehingga kata-kata yang keluar itu pun juga kata-kata yang nggak dipikirkan sebelumnya oleh Petrus. Dan tipikal Petrus ini masih sering saya lihat dalam kehidupan orang-orang Kristen ya. Ekspresif gitu ya, saya bisa, saya mau ya, tapi ya nggak dikejar-kejarin juga gitu ya, cuma responnya doang cepat ya.
seolah-olah paling duluan gitu ya, mau duluan, tapi ya nggak dipikirin gitu ya, dia ngomong mau atau bisa itu bisa dikerjain nggak sama dia gitu ya. Ya jadi akhirnya tinggal omongan aja ya. Dan saya jujur udah bohwat tuh apa ya, ya udah banyak lah mengalami atau bertemu dengan orang-orang seperti ini, dan ya akhirnya tipikalnya kalau udah begitu ya, kalau ada orang-orang begini, oke saya kerjain, saya mau, saya bisa ya, udah saya diemin aja saudara. Dalam artian ya kita lihat aja gitu ya, bisa dikerjain apa enggak gitu ya. Itu zaman dulu, sejak saya belum bertobat, saya menemukan banyak orang-orang yang apa ya bahasa sekarang gitu ya, omong doang gitu ya. Saya berharap saudara jangan begitu ya, sedikitlah berkata-kata gitu ya. Lebih baik buka telingamu lebar-lebar tapi kunci mulutmu rapat-rapat gitu ya. Kalau memang kau dengar sesuatu dari orang lain, dari orang tuamu, dari orang yang kau cintai, komunitasmu apa, dan kau merasa bisa bantu mereka gitu ya, ya nggak usah ngomong-ngomong, langsung kerjain aja ya. Jadi jangan ucapan dulu ya, saya sanggup, saya bisa, tapi tidak dikerjakan ya. Dan dalam peristiwa ini juga kita bisa apa namanya memperhatikan ya, bahwa apa namanya murid-murid yang 3 orang ini dilarang oleh Tuhan untuk bicara kepada yang lain. Jadi ini suatu rahasia yang hanya mereka bertiga yang ngobrol ya. Ya, itu mungkin juga yang membentuk mereka akhirnya mungkin lebih dekat satu dengan lainnya dibandingkan dengan rasul-rasul yang 9 orang lainnya itu. Ya karena mereka punya sesuatu yang mereka tahu, tapi Tuhan Yesus melarang jangan ngomong siapa-siapa sebelum anak manusia dibangkitkan. Nah ini kan mereka tidak ngerti apa sih ya. Mereka taat, oke, nggak boleh ngomong, jadi hanya buat mereka bertiga aja. Jadi karena punya rahasia yang sama, mungkin mereka ketika gatel ingin ngomong soal ini ya mereka mesti kumpul bertiga dulu gitu ya. Itu apa sih? Yang kemarin kita lihat itu apa sih? Ingat nggak kemarin itu? Kurang lebih begitu ya. Dan meskipun mereka taat, tapi mereka bertanya-tanya apa maksudnya ya? Apa namanya bangkit di antara orang mati anak manusia ini? Itu kenapa ketika peristiwa Paskah pertama, yakni hari kebangkitan Tuhan, hari Minggu di hari ketiga setelah Yesus mati, ketika Maria Magdalena memberitakan kepada murid-muridnya dan Petrus segera berlari, Yohanes segera berlari. Kalau kita membaca di Injil Yohanes, Yohanes yang apa namanya datang lebih dahulu ke kubur itu dikatakan Alkitab bahasanya tuh akhirnya dia mengerti ya, dia paham ya, dia ingat apa yang peristiwa ini ya. Kenapa Yesus berbicara berkali-kali spesifik kepada mereka bertiga bahwa anak manusia akan bangkit dari antara orang mati setelah peristiwa kubur itu kosong. Jadi terkoneksi ya, perkataan Yesus beberapa tahun sebelumnya itu tiba-tiba, oh ini toh maksudnya anak manusia bangkit. Karena yang kami lihat kemarin 3 hari yang lalu, guru kami mati. Tapi sekarang kubur kosong. Jadi langsung terkoneksi ya. Jadi ya kalau dari Tuhan itu pasti terjadi, saudara. Ya ini yang saya rasakan juga, dan saya percaya beberapa saudara, mungkin juga semua saudara tahu ya, pernah merasakan paling tidak. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, terus lewat hari, lewat minggu, lewat bulan, lewat tahun, kita udah lupa sama janji Tuhan itu ya. Terus tiba-tiba terjadi, kita langsung, oh iya, ini yang kemarin dulu itu, yang waktu dulu itu, yang baru terjadi sekarang ya. Jadi ya Tuhan kalau udah janji sama kita nggak mungkin ingkar janji, gitu yang saya mau tekankan saudara ya. Dan soal Elia, orang banyak berkata, kata murid-muridnya, ya mengapa Alitor berkata Elia harus datang dahulu ya? Dan jawab Yesus, Elia memang datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu ya. Tapi soal anak manusia ya, ia akan menderita, kata Taurat gitu ya. Dan itu tercatat dalam Yesaya pasal 53 ya, tentang anak manusia yang menderita. Itu banyak sekali di Yesaya ya, nubuatan soal anak manusia yang menderita itu saudara ya, Mesias yang menderita itu. Jadi apa namanya, yang Yesus dalam framing cerita ini kepada apa yang ditanyakan oleh rasul-rasul itu ya, itu ingin seolah-olah, kalau bagi saya,
Iya, kalian itu ahli Taurat itu ngomongin soal Elia akan datang, Elia akan datang. Ya, Elia memang akan datang, Mas Pan. Saya tiba-tiba gatal di belakang punggung saya. Hmm, Ya, Elia emang akan datang, tapi kalian nggak memperhatikan gitu. Ada nubuatan juga di Taurat ya tentang anak manusia ya, yang akan menderita. Ya sampai sekarang saudara, nubuatan Yesaya tentang anak manusia yang menderita, Mesias yang menderita itu terbutakan ya di dalam mata, hati, pengertian orang-orang Yahudi. Sampai sekarang mereka berharap anak manusia atau Mesias ya yang datang itu ya menjadi raja di raja, manusia hebat, manusia luar biasa. Itu makanya ketika Yesus datang sebagai manusia yang menderita mati di atas kayu salib, mereka nggak habis pikir kok bisa orang Kristen menganggap ini adalah Mesias atau apa namanya penggenapan tentang Mesias yang ada di Perjanjian Lama. Mereka geleng-geleng kepala sampai sekarang, saudara ya. Nah, Elia ini kalau kita membaca mereferensikan dengan ayat dan pasal kitab di tempat yang lainnya, ini Yesus berujuk pada Yohanes Pembaptis. Jadi Elia memang harus datang. Itu dalam wujud, dalam artian apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu, Yesus pernah mengatakan, itulah Elia. Ya. Suara yang teriak di padang gurun, bertobatlah, bertobatlah, kerajaan surga sudah datang, itu adalah Yohanes Pembaptis gitu ya, saudara ya. Jadi apa namanya, kita mengerti sekarang bahwa memang dia yang akan apa namanya mendahului dan membuka jalan bagi Mesias ya. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Jadi rupanya ketika ditinggal mereka berempat, murid-murid ini dapat pasien gitu. Karena banyak orang mengerumuni mereka ya, karena mereka kan sudah pernah juga melakukan praktek mujizat dan kuasa ketika diutus dua-dua itu. Sehingga ya ini kan juga dapat ceritanya ke masyarakat umum. Jadi ketika Yesus tidak mereka temui, ya mereka coba apa namanya dilayani oleh murid-muridnya. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Jadi teralihkan itu ya dari murid-murid ya kepada Yesus ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata dari orang banyak itu terbolak-balik. Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Ya, ini ada banyak penafsiran dalam buku-buku tafsir mengatakan bahwa anak ini ya apa namanya disamakan dengan orang yang sedang mengalami serangan apa tuh namanya, tiba-tiba ngeblank. Orang yang bukan step ya, apa namanya, kok tiba-tiba tadi udah muncul ya. Epilepsi epilepsi ya, orang anak ini punya penyakit epilepsi ya, tiba-tiba ya kejang, mulutnya berbusa, nggak bisa ngomong gitu ya, terus juga apa namanya jatuh di tanah gitu ya. Apakah benar anak ini epilepsi atau anak ini diserang roh jahat ya? Ya perfectnya apa, sempurnanya atau tepatnya kita nggak tahu saudara ya. Ya kita bisa mendebak-nebak itu ya, bisa roh jahat yang memang menguasai anak ini ya, atau juga memang ada penyakit epilepsi yang diderita anak ini. Ya kita lihat bagaimana respon Yesus ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini?
Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Keren banget nggak ya? Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ya saudara ya, dengan berdoa. Berarti selama ini ya, yang dipertontonkan, yang dikerjakan oleh murid-murid ketika melakukan banyak mujizat itu ya bukan dengan berdoa. Ya mereka dapat transfer kuasa dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu ingat cerita tentang mereka diutus itu? Kan Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada mereka. Dan mereka diutus berdua-dua masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa. Dan mereka kembali dengan, guru yang sakit sembuh, bahkan setan-setan pun lari daripada kami. Ya, ini kuasa yang diberikan kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya kita bisa pahami ketika dia ketemu orang sakit, dia cuma berkembangi tangan doang. Ketika dia usir setan, mereka cuma ngusir setan doang tanpa berdoa terlebih dahulu. Dalam hal ini meminta kuasa dari Bapa dari tempat yang maha tinggi. Jadi yang saya mau katakan banyak tentang hal ini, saudara ya. Yang pertama, apakah penyakitnya ini penyakit epilepsi? Bisa jadi iya. Dari ciri khasnya itu seperti orang yang kena penyakit epilepsi. Tapi apakah ini berarti pure sakit epilepsi? Ya tidak juga, karena Alkitab katakan Yesus menegur atau mengusir roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli di ayat yang ke-25. Aku perintahkan kau keluar dari anak ini, jangan memasukinya lagi. Hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Berarti ada roh jahat juga yang memang menguasai orang ini atau anak ini. Artinya apa di sini? Artinya ya memang anak ini mungkin karena dari kecil ya, anak ini punya penyakit epilepsi ya. Mungkin ya, ini tafsiran saja ya. Karena harus menghubungkan dua hal ini gitu ya. Ini ada banyak kemungkinan, ada banyak tafsir. Yang pertama saya bilang, ini anak memang punya sakit epilepsi. Dari awal ada syarafnya atau ada sesuatu bagian tubuhnya yang nggak pas atau nggak sempurna. Sehingga akhirnya sering keganggu syarafnya dan kita kenal kemudian dengan sakit epilepsi. Jangan tanyakan saya apa ciri khas dan kenapa gitu, kan saya nggak tahu saudara ya. Ya saya hanya umum saja mengatakan, dan saya pernah melihat ada sahabat saya, ada teman saya ya, itu penyakit epilepsi kurang lebih seperti itu, kejang-kejang dan lain sebagainya. Dan mungkin karena sakit epilepsi anak ini itu yang pertama, benar-benar sakit epilepsi. Dan kemudian sakit epilepsinya ini tidak biasa ya. Ada orang yang kena sakit epilepsi tapi ya epilepsi aja ya, tidak ditunggangi sama roh jahat ya. Tapi mungkin anak ini atau keluarganya ketika melihat anak ini sejak kecil, atau mungkin zaman dulu kan penyakit epilepsi ini tidak diketahui secara medis gitu. Tidak ada namanya gitu maksud saya ya. Sekarang saja dengan dunia kedokteran yang canggih ya, penyakit-penyakit itu bahkan dikasih nama gitu saudara ya. Tapi dulu kan tidak ya. Jadi perspektif orang zaman dulu ya, kalau buta, kalau lumpuh, kalau sakit ya ini dari yang jahat atau dosa, kan begitu ya. Perspektif orang dulu tuh begitu ya. Kalau orang benar, orang diberkati pasti nggak mengalami ini. Kalau orang mengalami hal yang negatif atau yang susah, pasti ada dosa atau ada setan yang sedang menggocoh dia. Nah mungkin ketika anak ini memang punya sakit penyakit ini ya,
keluarganya itu ya tidak bersyukur, keluarganya itu jangan-jangan ada setan nih ya, setan dalam anak ini ada gitu ya. Terus anak ini juga akhirnya ketika sadar disindir sama dibully mungkin sama teman-temannya, lu tuh ada setan. Terus anak ini akhirnya akar pahit, sakit hati, rendah diri, dan akhirnya setan bisa masuk. Tadinya epilepsi biasa, tapi karena yang masuk ini adalah setan yang bisa membuat tuli dan bisu ya, dan akhirnya ya penyakit ini berulang teramat sering ya terhadap anak ini karena sudah ditunggangi oleh setan iblis yang memakai epilepsi anak ini menjadi sarananya untuk masuk menguasai anak ini. Terlebih karena tadi ucapan sia-sia, ya ada setan nih dalam diri anak ini. Anak ini anak yang dikuasai sama setan. Ya, wah kasihan banget sih lo, kata teman-teman sebayanya, dia dibully gitu kurang lebih. Akhirnya masuk. Jadi kalau bagi saya ya dibilang epilepsi, saya bisa bilang iya, tapi apakah ini setan dan roh jahat? Jelas kata Tuhan, Tuhan mengusir roh yang bisa membuat tuli dan bisu dalam diri anak ini. Berarti ada roh jahat yang menunggangi atau ada dalam diri anak ini. Jadi dua ini mungkin berkolaborasi sehingga anak ini seperti ini. Ya. Dan yang kedua yang saya pelajari juga saudara dari peristiwa ini adalah bagaimana Yesus berkata, apakah angkatan ini tuh sebegitunyakah gitu ya. Coba kita baca tadi kalimat Yesus itu menarik banget ya. Kamu angkatan tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu. Jadi ada seperti terbesit sedikit kekecewaan nada ini sebenarnya. Masakan harus ngandalin aku terus sih soal hal seperti ini? Masakan nggak percaya meskipun aku tidak ada bersama dengan kalian? Kurang lebih itulah yang Yesus mau katakan. Apakah aku harus hadir terus? Apakah kalian tidak bisa mempercayai saja bahwa aku ada ya, dan berdoa atau meminta kepada Bapa dalam namaku gitu ya? Kurang lebih begitu kan ya? Dan akhirnya dia minta anak itu dibawa juga ya. Dari sini saya ingin mengatakan kepada saudara, meskipun Yesus tidak kita lihat ada di sekitar kita, meskipun kadang-kadang perasaan kita ini kayaknya jauh gitu dari Tuhan ya, tapi percayalah kita punya kuasa itu saudara. Kalau saya tuh kuasa yang dalam diri saya, Yesus yang dalam diri saya ini tidak pernah saya sugestikan selalu dengan perasaan atau feeling ya. Sebab manusia itu kan feelingnya bisa naik up and down, saudara. Kalau lagi happy ya seneng, ya pasti merasakan Tuhan ada dalam dirinya. Kalau lagi down kira-kira ya Tuhan kemana gitu ya. Jadi jangan dimainkan secara subjektif atau disugesti ke dalam diri seperti itu. Imani aja Tuhan tuh ada dalam segala situasi kondisi kita yang kita jalani, kita hadapi di dunia ini. Tuhan ada. Dan ketika mengimani itu, ya akhirnya tadi seperti saya bilang dan tercermin dari kata Tuhan Yesus, apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tetap percaya ada Tuhan. Immanuel, Allah berserta kita itu nyata. Sehingga kita nggak mungkin takut, nggak mungkin khawatir. Maafkan saya, kita nggak akan jadi orang yang minta-minta. Mengasihani diri sendiri dengan menceritakan kesusahan diri sendiri kepada orang lain dengan berharap belas kasihan orang. Ya, saya justru jujur sedih gitu ya, sedih juga bingung gitu, kok ada orang yang seperti itu ya, dalam hidupnya. Sebab jujur saja saudara, saya ya mungkin karena saya memang tidak pernah minta-minta gitu ya, saya orang yang keluh sekali gitu ya untuk menceritakan situasi yang agak buruk. Bapak Ibu tahu nggak? Bahkan ketika saya diberhentikan oleh gereja yang tanda kutip lah ya, menafkahi kami gitu, dalam artian Tuhan berkati kami lewat gereja itu, dengan satu kasus yang not real kalau bagi saya, ini ya politik ya, dimainkan, dan yang menyaksikan itu akhirnya di kemudian hari menceritakan kepada saya siapa yang menjebak saya, siapa yang merencanakan ini. Saya tahu banget siapa yang ngedit khotbah saya sehingga dipotong-potong. Saya tahu banget saudara, ada orang yang cerita kepada saya, bukan 1-2 orang.
orang-orang yang tahu memang tadinya gerombolan ini. Mungkin karena akhirnya menyesali dan simpati kepada saya, akhirnya kemudian hari cerita sama saya. Saya dizolimi gitu ya. Tapi ketika situasi saya benar-benar, bayangin, pekerjaan saya adalah melayani Tuhan. Ya, dari pelayanan itulah saya diberkati Tuhan. Kebetulan di gereja, di sebuah gereja, tiba-tiba diputus tanpa klarifikasi, tanpa tabayun, tanpa minta pandangan, tanpa ditanya, tiba-tiba saja diputus jadwal semuanya. Ya, sakit hati kalau manusia biasa. Ekspresinya bingung hari depan gimana, apalagi saya sudah punya anak saat itu. Ya, bagaimana saya harus nanti ya membayar segala macamnya dengan pemasukan tidak ada. Ya saya tidak sampai pemikiran saya akan susah dapetin uang, karena saya punya kemampuan punya kepercayaan diri untuk gue bisa kerja. Cuman kan kerja apa, mau jadi apa, mau ngelakuin apa, itu kan tiba-tiba masih blank pada saat itu gitu ya. Ya belum tahu ya, harus digumuli lagi, harus dihitung-hitung lagi. Ya tapi ya tadi saya nggak pernah gitu menceritakan ini kepada siapapun. Dalam artian yang berinisiatif gitu, saya hubungin orang-orang kaya yang pernah saya tolong dalam pelayanan saya. Saya nggak pernah menghubungi orang-orang yang dekat sama saya, yang selalu berkata saya hutang budi loh sama Pak Pendeta loh, jadi kalau ada apa-apa hubungi saya ya, kita sudah saudara ya Pak. Saya nggak pernah satupun menceritakan apa yang terjadi pada saya. Saya hanya menceritakan kepada koordinator ibadah. Terima kasih, itu kalimat saya, terima kasih buat kebersamaannya selama ini. Per tanggal sekian saya sudah tidak lagi melayani karena sudah dikeluarkan dari pelayanan dan tidak diizinkan lagi untuk durasi waktu yang tidak ditentukan, sehingga saya mengasumsi bahwa saya sudah dikeluarkan. Terima kasih buat pelayanan selama ini, maju terus dalam Tuhan ya, terus semangat dalam Tuhan, beri yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih. God bless you. Saya cuma SMS itu supaya untuk pemberitahuan kalau jadwal saya kan sudah keluar buat hari Minggu, tiba-tiba di tengah minggu itu diputus. Kalau minggu depan saya tidak datang, itu bukan salah saya. Kalau saya tidak datang, jangan hubungi saya, karena saya memang sudah diputus di tengah jalan. Jadi memang putusnya ini cepat, saudara, karena jadwal sudah keluar. Jadwal itu kan dibuat, dicetak, naik cetak itu buletin itu kan naik cetak itu kan hari Sabtu pagi. Ya, sudah di print gitu ya, sudah keluar ya. Jadi keputusan memutus saya itu, saya di telepon tuh hari Senin, berarti di hari Minggu itu buletin sudah kadung keluar. Jadi memang cepat sekali itu ya, tanpa saya dihubungi sama sekali. Ya, dan ya kondisi yang berat itu tidak membuat saya menghubungi siapapun, menceritakan nasib saya yang lagi kelam ini. Kalau saya memang tipikal orang yang gampang putus asa, itu gampang saudara. Saya hubungin aja pengusaha-pengusaha yang udah nganggap saya kayaknya saudara itu. Ceritain aja. Pasti ada bekal lah rupiah yang saya dapat. Bisa saya jadikan modal usaha, atau modal nambah hidup beberapa tahun ke depan, atau beberapa bulan ke depan. Tapi saya tidak. Ya. Saya paling menceritakan dengan tensi yang pendek atau yang tidak utuh itu ketika ada orang datang ke rumah saya, dan bukan 1-2 orang yang datang ke rumah saya. Mereka yang tadinya tidak tahu rumah saya tiba-tiba cari tahu rumah saya. Saya juga bingung ya, dapat aja akhirnya informasi, karena memang ada 1-2 orang yang tahu alamat saya, dan itu mungkin bocor atau ditanyakan kepada orang, dan akhirnya beberapa orang datang ke rumah, beberapa orang memaksa minta ketemu sama saya. Bukan saya mengusahakan, mereka berusaha menggali kenapa. Saya cuma menjelaskan ya sudah waktunya Tuhan mungkin ya. Saya percaya Tuhan izinkan semua ini terjadi. Mereka mau ikut saya, ngapain ikut saya nggak tahu harus ngapain. Saya masih berdoa sama Tuhan, saya bilang gitu. Bahkan ketika saya yakin saya jadi gembala untuk merintis The Way ini, saya tidak hubungi mereka untuk join sama saya. Nggak ada satupun, saudara. Yang saya mau katakan, saya nggak punya sejarah meminta-minta kepada manusia, mengemis-ngemis pada manusia. Ya, saya cuma, kalaupun
bertanya, bingung, nangis. Andai kata saya minta pun hanya kepada Tuhan aja. Saya nggak minta kepada manusia. Dan tahu nggak saudara, ketika saya hanya nangis sama Tuhan, ya, curhatnya sama Tuhan, nggak curhatin masalah saya, susahan saya, kegundahan saya kepada orang lain, Tuhan tuh tolong, Tuhan pelihara tuh dengan ajaib. Aduh saudara mungkin udah kesaksian dengar saya udah berkali-kali, dengan ajaib. Ya, jadi saya sedih gitu, saya masih bingung ada orang yang hidupnya sampai saat ini masih minta-minta gitu, masih ngemis-ngemis gitu. Sebab saya tuh nggak punya pengalaman seperti itu. Saya keluh lidah saya untuk ngemis sama orang. Dan saya perhatikan orang-orang yang tipikal begini akan hidup terus seperti ini. Dia harus berjuang luar biasa keluar dari karakter yang buruk ini supaya dia diberkati Tuhan. Kalau mentalnya begini, hidupnya begini, prinsip hidupnya seperti ini, meminta belas kasihan orang, maka dengarkan saya, orang ini nggak akan pernah bisa diberkati. Nggak akan pernah bisa diberkati. Dan tidak akan pernah merasakan berkat dari Tuhan. Ya. Percaya sama saya. Ya. Saya sudah melihat banyak orang yang model begini dalam pelayanan. So saya bisa akhirnya menyimpulkan bahwa kalau orang mengandalkan manusia, maka selamanya kalau dia tidak berubah sungguh, bertobat sungguh, dia akan hidup berputar terus. Minta sana, minta sini, ngemis sana, ngemis sini, hutang sana, hutang sini. Dan kesaksian hidupnya akan rusak, saudara. Ya. Dia akan, ketika komunitas ini akhirnya tahu belangnya dia akan dengan mudah pindah ke komunitas lain. Ya, yang tidak kenal dia. Dia akan pindah ke gereja lain yang tidak kenal dia. Dia akan pindah ke kota lain yang tidak kenal dia. Dia akan pindah ke wilayah lain yang tidak kenal dia. Hidupnya begitu terus. Makanya kan saya bilang, ya, saya bilang sama saudara, saudara setanam di satu komunitas, jangan pindah-pindah gereja. Saya bahkan tidak pernah minta saudara yang sudah bergereja di gerejamu untuk pindah ke Doe kan. Saya bilang bertumbuhlah di sana. Kalau kau anggap saya adalah gembala juga, kalau kau anggap saya adalah pendeta juga, hamba Tuhan yang kau hormati juga, ya sudah, dengarkan saja saya lewat program-program The Warriors Digital Ministry ini. Yang kata kau memberkati dirimu, silakan, tapi kau harus tertanam terus di gerejamu. Sebab kenapa saya ngomong begitu? Karena dalam pengalaman saya, hampir 20 tahun ini saya melayani Tuhan, bukan waktu yang sebentar, waktu yang panjang, hampir setengah hidup saya, saudara. Saya menyimpulkan orang yang pindah-pindah gereja, orang yang gampang pindah gereja, cabut dari gereja satu, dari komunitas satu dengan mudahnya, alasan kecil langsung pindah, itu orang yang gak beres hidupnya. Orang yang masih sakit hidupnya. Ya. Maka kalau saudara sedang merencanakan pindah dari gerejamu, coba introspeksi diri kalau kau dengar saya. Ya. Sebab Tuhan tuh gak mungkin, sebab banyak orang, iya saya, Tuhan bukakan kebrengsekan gereja itu. Tuhan tuntun ke gereja Bapak sekarang ini. Roh Kudus yang saya tahu nggak begitu. Mungkin 1 kali 2 kali tahu ketika Roh Kudus lihat saudara ada di komunitas yang kurang baik, dipisahkan saudara. Kalau saudara memang benar-benar disayangi dia, dipilih dia untuk ditempatkan di komunitas yang baru. Berarti di komunitas yang baru ini kan dituntut Roh Kudus kan. Nah kalau ada masalah lagi kau terus bilang, ya Roh Kudus membukakan saya di gereja sekarang ini brengsek. Lah kenapa Roh Kudus tuntut ke gereja yang brengsek ini? Nanggap nggak? Masa Roh Kudus atau Tuhan menjerumuskan kita ke komunitas yang menyesatkan gitu loh. Jadi kalau oke sekali, 2 kali, oke lah. Tapi kalau berkali-kali di sepanjang track record hidupnya sebagai orang Kristen 20 tahun, dia sudah 10 kali, 15 kali pindah-pindah gereja, ya. Pertanyakan saudara. Ya. Sebab kalau yang saya tahu dalam ilmu psikologi juga kalau orang gampang pindah-pindah, ya, gampang ya pindah tempat, pindah rumah, pindah kontrakan gitu ya. Itu berarti ada sesuatu yang nggak beres karena dia ngerasa orang-orang sekitarnya itu udah tahu siapa dia. Maafkan saya, orang yang sering ganti-ganti nomor telepon handphone juga, maafkan saya. Kalau itu saudara, introspeksi diri. Ya.
Kenapa harus ganti nomor telepon? Pertanyaan saya, kenapa harus ganti nomor telepon? Coba deh saudara, kenapa? Hampir semua alasan orang yang mengganti nomor telepon karena tidak ingin ada 1-2 orang yang tahu nomor telepon lamanya ini menghubungi dia lagi. Oke, kalau satu masalah ganti nomor telepon, oke. Tapi kalau sepanjang hidupnya ada 2-3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan lebih dari itu ganti nomor telepon, ini orang yang bagi saya masih sakit. Ya. Saya menemukan bukan 1-2-3 orang ganti nomor telepon tuh karena takut sama debt collector yang ngejar-ngejar dia. Oke lah. Sekarang ini pemerintah lagi berkata banyak pinjaman online yang fiktif, yang ilegal, yang menjerat manusia. Ya. Oke, saya percaya itu dan saya memang yakini karena saya melihat banyak orang yang terjebak dengan pinjaman online itu karena ya tadi, ya ada yang ilegal itu. Tapi perhatikan saudara. Kalau dia memang hidupnya benar, kan dia tidak mungkin minjam pinjaman online itu dengan mudahnya. Ya. Dan kalau dia merasa benar, hadapi aja, saudara. Saya tuh sepanjang ada handphone di Indonesia ini, ketika saya punya handphone pertama kali sampai sekarang ini, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya hanya 2 kali ganti nomor telepon. Yang pertama dan yang sekarang ini. Dan yang pertama itu pun sekarang masih dipakai sama ibu saya. Nomor teleponnya sama, saudara. Seumur hidup saya tidak punya nomor telepon lain selain 2 ini. Nomor telepon pribadi ya, yang langsung dijapri bunyinya ke handphone saya. Nggak pernah ganti-ganti handphone. Kenapa? Saya nggak pernah punya masalah. Dengan mantan saya nggak pernah punya masalah. Saya nggak pernah memperkosa anak orang sehingga takut dikejar-kejar. Saya nggak pernah nipu orang sehingga takut diteleponin, diteror. Saya nggak pernah punya hutang orang sehingga orang itu akan menghubungi saya terus. Sehingga nomor saya diceritakan. Ya kalau nomor saya di WhatsAppin orang dengan maki-makian, terus juga dengan apalah yang jelek-jelek, ya saya hadapin aja karena saya tidak ngerasa bersalah. Ya, jadi ya tadi dalam pembelajaran saya dalam ilmu psikologi dan juga dalam penerapan sehari-hari. Orang yang sering pergi ganti-ganti pekerjaan juga begitu, saudara. Ya. Baru setahun pindah, 2 tahun pindah, ya. Alasannya ya jenjang karirnya yang didapat di tempat baru lebih bagus. Gitu. Tapi bagi saya ini dipertanyakan juga ya. Memang kalau bagi saya kalau masih muda ya cobalah ya cari adventure di tempat lain, di perusahaan lain gitu ya. Tapi ya nggak mesti tiap tahun harus ganti perusahaan baru dong, saudara. Kalau di situ kita ngerasa dalam doa kita sudah nyaman, sudah oke, semuanya sudah cocok dengan hati kita karena juga hasil doa, ya kita bertahan di situ. Kalau kita mendapati ada kesalahan, ya namanya juga perusahaan. Hadapi itu sebagai anak terang di situ, berusaha terang semampu mungkin. Ya. Jadilah terang semampu mungkin di situ. Jadi saya ngomong ini ya, bilang sama saudara ya bahwa kalau saudara seperti itu maafkan saya sebagai hamba Tuhan, saya bilang introspeksi diri. Ya. Jadi nggak semua dalam kisah ini, kembali ke cerita ini, orang yang sakit itu kerasukan setan, dan orang yang menampilkan diri seperti kerasukan setan itu adalah orang yang kerasukan setan. Bisa jadi penyakit itu dikuasai setan, tapi bisa jadi penyakit itu ada ya karena penyakit aja, nggak ada setannya di situ. Seperti Paulus bersaksi ada duri dalam daging di dirinya yang menggocoh dia. Apakah itu setan? Masa setan berkuasa atas tubuhnya dia? Tapi Tuhan izinkan itu terjadi, penyakit itu dirasakan Paulus, supaya Paulus bersaksi kemudian kan, supaya aku benar-benar terus mengandalkan Tuhan. Saya kenal banyak hamba Tuhan yang hidupnya benar, yang Tuhan izinkan sakit, bahkan matinya dalam penyakit itu. Ya. Apakah ini dari setan? Oh, saya tahu dengan mata telanjang bagaimana orang ini melayani Tuhan, kasihnya. Ya soal kelemahan, pasti adalah. Saya pun banyak kelemahan sebagai manusia kan. Tapi tidak dengan sengaja, tidak dengan niat gitu. Kita berdosa. Apakah kita yang seperti ini, apalagi yang
Kalau kau seperti aku, Bapak Ibu, setiap saya doa begini kan saya selalu menutup doa dan Tuhan ampuni salah dosaku. Ya, ampunilah dosa kami. Berarti kan setiap hari kalau saya berbuat dosa yang tidak sengaja, saya sudah minta ampun. Dan doa seperti ini bukan doa malam hari saja. Setiap saya doa saya begitu, saudara. Bagi saya doa saya, kalaupun harus dikata-katakan yang terstruktur, ya cuma itu. Tuhan Yesus, aku bersyukur buat hari ini. Ampuni salah dosaku. Aku mengaku dengan imanku lewat bibir lidahku, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamatku yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan tubuh, jiwa, roh kami. 4 kalimat ini, itu kalimat baku yang kalau harus dijadikan liturgi, itulah yang hanya saya cukupkan. Doakan. Cukup bagi saya. Bersyukur sama Tuhan. Bersyukur atas apa? Ya, kalau saya lagi ngobrol panjang, saya bisa cerita sama Tuhan. Tapi kalau dalam doa saya di depan saudara, di gereja, bagi saya ketika saya bilang, saya bersyukur atas segalanya Tuhan. Tuhan tahu kok isi hati saya bersyukur atas apa saja. Karena saya pimpin doa kan nggak mungkin saya doakan bersyukur atas bla 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 bla, nanti malah riak, malah sombong lagi gitu kan. Terus ampuni salah dosa saya. Ya, kalau saya diingatkan akan dosa saya yang nggak sengaja saya perbuat sepanjang hari, kalau saya lagi pimpin doa di depan saudara, masa saya ucapkan doa itu di depan saudara? Kan tidak kan? Dengan saya bilang Tuhan ampuni salah dosaku, ketika saya ingat dosa saya itu, Tuhan tahu isi hati saya dan Dia pasti akan ampuni. Saya juga mengikrarkan diri kembali Yesus Kristus adalah Tuhan. Apakah salah mengikrarkan diri kembali? Wong kita dalam sekolah dulu aja, setiap hari Senin paling tidak Undang-Undang Dasar 45 dibacakan, Pancasila dibacakan. Masakan iman saya kepada Yesus nggak bisa saya ikrarkan setiap hari sebagai remembering, sebagai peringatan bahwa saya mempunyai Tuhan yang hidup. Saya ucapkan setiap hari. Ya, terus saya serahkan tubuh, jiwa, roh saya. Sehingga kapanpun terjadi atas apapun terhadap diri saya, bahkan mati sekalipun, ketika saya nafas nyempatin dalam doa, saya yakin saya kemana. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi apa yang menarik juga dari kisah ini adalah bapaknya ini, ya Tuhan aku percaya ketika Yesus, katamu engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bapak ini gitu kayak ditegur Tuhan ini langsung teriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Akhirnya mujizat terjadi. Kasih Tuhan, maka milihkah kepercayaanmu kepada Tuhan dengan sungguh. Jadi di hari Minggu ini, di minggu keberapa nih? Minggu ketiga ya. Minggu ketiga di bulan Oktober ini, saya mengajak kita untuk bertumbuh menjadi orang Kristen yang benar. Ya. Maafkan saya kalau saya ngomong keras tadi, tapi jujur saya ngomong begini bukan karena benci, enggak. Saya mengasihi saudara, terutama yang tadi soal minjem, minta. Ya, ini karakter buruk dari setan, saudara, yang harus kita lepaskan. Ya, kalau nggak punya apa-apa, kerja, saudara. Kerja apa, Pak Seno? Saya nggak tahu harus kerja apa. Ya, lu keluar makannya. Ya. Selama itu halal, kerjain. Markirin mobil orang kayak di pinggir jalan. Bantu orang jualan kek, bantu orang ngangkat apa kek di pasar, atau datangi orang-orang, Pak saya ini tamannya kurang bagus Pak, saya bantu rapikan ya Pak. Cobalah belajar bekerja, jangan mudah untuk mengasihani diri sendiri. Pertama, tidak jadi kesaksian yang hidup, orang akan punya image negatif tentang dirimu karena kau minta-minta kepadanya. Yang kedua, kau merendahkan Tuhan yang sanggup melakukan mujizat atasmu. Kalau kau berkata kau anak Allah, masakan anak Allah meminta-minta, ngemis. Kalau kau berkata hamba Tuhan, masakan kau ngemis seolah-olah Tuanmu itu tak sanggup menggajimu atau menghidupimu. Sekali lagi, hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Sebab yang kau lakukan itu biasanya tercermin dari hati. Hati-hati kalau kau meminta-minta kepada orang dengan mudahnya. Hutang sana, hutang sini. Jangan-jangan di hatimu
kau belum menyembah Tuhan dengan sungguh. Bertobat ya saudara. Saya ngomong ini untuk semuanya, sekaligus mengingat untuk diri saya lagi, supaya saya terus bisa menjaga apa yang sudah saya lakukan selama ini ke depannya. Dan kalau kau sudah seperti saya ngomong begini supaya kita terus pertahankan. Ini track yang benar. Hidup mengandalkan Tuhan itu track yang benar. Ya. Dan kalau kau masih seperti tadi, bertobat. Kalau memang kau mau bertobat. Dan kalau memang kau benar-benar mau menjadi anak Allah sejati. Saya ngomong begini, bukan benci sama saudara. Sebab saya ngomong ini bukan kepada 1, 2 orang, 3 orang. Kepada semua yang nonton program ini. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya kepengen semua yang dengarkan saya mengerti bagaimana jadi orang Kristen yang benar itu. Sehingga upahnya surga buat kita semuanya. Demikian saudara ya. Semoga diberkati. Masih ada ayat-ayat yang belum selesai. Kita lanjutkan di hari Senin mendatang. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita akhiri dengan doa saudara ya. Terima kasih buat kebersamaan yang menemani saya dan ikut tadarusan Alkitab bersama saya di malam hari ini. Ingat ya, hari ini kemarin lusa ya, di hari Jumat kita majukan ya jadi jam 7.15 atau 19.15 WIB waktu Indonesia Barat. Jadi kalau tidak mau ketinggalan, mau terus bersama secara live streaming, coba dirubah ya alarm saudara jadi jam 19.15 ya. Kita bersama kurang lebih 1 jam. Tundukkan kepala, kita doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Di minggu malam kami diberkati luar biasa oleh kisah yang ada dicatat di Markus pasal 9. Doa kami agar kami bisa jadi pelaku firman, tolong kami Roh Kudus. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Pakailah kami sesuka-sukamu Tuhan. Haleluya. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Sampai ketemu besok malam jam 7.15. God bless you all. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.